Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news, berita terbaru dari Rani Indonesia. Sahabat Rani Indonesia dimanapun Anda berada, seluruh pejuang perubahan dimanapun Anda dan rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Ada berita perkembangan terbaru nih dari gerakan perubahan dalam sebulan terakhir ini. Indonesia 10 Juni 2024 ya, hari Senin ini ya. Tekad merubah Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik dan yang diinisiasi pada tanggal 27 April oleh gerakan perubahan relawan Amin, pada pejuang perubahan dan masyarakat yang menginginkan perubahan telah berkembang dengan pesat luar biasa dalam sebulan terakhir ini sebagaimana berikut. Pertama, yaitu adanya Partai Perubahan sebagai kendaraan politik bagi semua masyarakat yang menginginkan perubahan di Indonesia, yang diharapkan langsung dipimpin oleh tokoh ikon perubahan Bapak Anies Baswedan dan akan mencalonkan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan alhamdulillah telah terbentuk sebuah panitia nasional persiapan pendirian Partai Perubahan pada 6 Mei 2024 dan panitia provinsi hampir di seluruh provinsi Indonesia, di mana sebagaimana telah terbentuk panitia daerah kabupaten kota, panitia kecamatan dan panitia kelurahan atau desa serta panitia luar negeri, yaitu persiapan pendirian Partai Perubahan. Panitia nasional telah menyelenggarakan rapat pleno 1 pada tanggal 20 Mei 2024 yang melahirkan keputusan penting sebagai tonggak awal bekerjanya seluruh panitia dari pusat hingga ke daerah. Wah, keren banget ya, secara sistematis dan terukur untuk bergabung dengan Partai Perubahan. Nah, mereka ini harus mengisi yang namanya formulir daripada calon anggota Partai Perubahan. Itu yang pertama. Kemudian perkembangan yang kedua, gerakan perubahan sebagai organisasi kemasyarakatan yang mana menginginkan akan mengedukasi bantuan sosial agar tepat guna dan tepat sasaran, yang akan membangun tenaga saksi pilkada atau pilpres pileg yang profesional pada 1 Juni 2024. Pengurus nasional gerakan perubahan telah terbentuk sehingga saat ini pengurus wilayah telah terbentuk di 20 provinsi dan sedang terus berkembang ke wilayah lainnya. Jadi gerakan perubahan akan memobilisasi kaum perubahan untuk mendukung calon-calon kepala daerah perubahan yang memenuhi 3 kriteria, yaitu berintegritas, berkompeten, dan memiliki rekam jejak yang baik untuk bergabung dengan ormas atau gerakan perubahan ini. Ya, nanti juga bisa kita berikan formulirnya ya di Japri ya. Saudara-saudaraku sekalian, adapun perkembangan yang ketiga, adanya keinginan bentuk koperasi perubahan yang telah terbentuk dengan nama Koperasi Sejahtera Seluruh Rakyat Indonesia atau Koperasi Serasi, dengan tujuan mengelola potensi perekonomian masyarakat khususnya pendukung perubahan, baik konvensional maupun digital, sehingga dengan meningkatkan kesejahteraan menjadi tidak mudah terpengaruh oleh politik uang ya, sogok menyogok tuh nggak mempan karena kita sudah mandiri. Gerakan perubahan melalui koperasi ini telah membentuk kelompok kerja tingkat pusat atau KKTP pada tanggal 20 Mei yang lalu ya, yang bertugas membentuk jaringan koperasi serasi di seluruh penjuru Indonesia, di mana saat ini telah meluas dengan adanya kelompok kerja provinsi yang ada di 23 provinsi. Keren kan, baru sebulan udah ada 23 provinsi ya. Di mana 3 diantaranya telah membentuk kelompok kerja tingkat kabupaten kota yang telah mendirikan koperasi primernya. Penjaringan calon anggota primer koperasi digital sudah dimulai dilakukan. Saudara-saudaraku, kemudian perkembangan yang keempat adalah yayasan. Ada sebuah yayasan perubahan yang telah disepakati dengan nama Yayasan Peduli Transformasi Nasional atau Petranas. Wah, namanya keren juga nih. Bisa aja Pak Dr. Robin ya. Melalui jajak pendapat yang dilakukan oleh tim kerja nasional pendirian Yayasan Perubahan TKN atau PYP terhadap 890 orang anggota awalnya, yaitu pada tanggal 30 Mei 2004 lalu. TKN atau PYP menggelar musyawarah yang dihadiri 42 orang relawan dari seluruh Indonesia dan menyepakati dibentuknya tim formatur yayasan yang selanjutnya telah bekerja menyiapkan yayasan selanjutnya telah bekerja menyiapkan kelengkapan organisasi yayasan dan konsep awal yayasan sebagai panduan awal, serta telah membentuk 18 koordinator provinsi untuk pendirian cabang-cabang di berbagai daerah. Keren banget. Yayasan ini bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan seperti mendirikan sekolah formal non formal, mendirikan panti-panti, mendirikan pondok pesantren, mendirikan pusat kesehatan masyarakat yang lebih modern dan lain sebagainya. Untuk bergabung dengan yayasan ini Anda bisa hubungi saya, nanti nomor teleponnya.
Kemudian ada 86 pimpinan daerah yang formal maupun non formal, tokoh agama, baik masyarakat, suku, adat, kelompok dan lain sebagainya yang menginginkan perubahan. Ya, kalau ada itu sudah ada itu ya dalam WA Cakada perubahan pada 9 Mei 2024. Jadi sudah ada wadah WA grup WA namanya Cakada tadi itu ya, yaitu 86 ya tokoh-tokoh tadi yang disebutkan di atas tadi ya. Yaitu dari tokoh formal, tokoh agama, masyarakat, suku, adat, kelompok ya itu dia. Dan WA Cekada Perubahan pada 94 Mei lalu itu mereka sedang memproses membentuk pengurus pusat kepemimpinan daerah atau PKD atau Local Leadership Center baik di tingkat pusat maupun di daerah yang merupakan badan hukum ya terbentuk perkumpulan dengan tujuan satu. Nah ini adanya itu tadi ya. Nah, satu, untuk menampung pendaftaran para calon kepala daerah yang akan didukung oleh gerakan perubahan dengan 3 kriteria utama, berintegritas tuh, kompeten, rekam jejak yang baik tentunya punya rekam jejak ya. Kemudian melakukan pendampingan saat berkonsultasi selama pilkada. Kemudian 3, mendampingi selama menjadi kepala negara dan menyelenggarakan pendidikan politik bagi para calon pemimpin daerah, legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil. Kemudian 5, melakukan kampanye tentang politik yang sehat, bermartabat untuk bergabung dengan pusat kepemimpinan daerah atau PKD. Ya, bagi Anda yang mau itu semua nanti bisa hubungin lagi ya. Nomor saya nanti akan saya kasih nomor orang-orangnya. Aspirasi perubahan adalah sebuah kenyataan. Ia akan terus hidup meski mereka diharapkan memperjuangkan perubahan yang telah mati. Maka sekali layar berkembang, sekali layar terkembang, pantang untuk mundur ke belakang. Salam perubahan. Nah, ini dari Dr. Robby Nur Hadi bersama 5 tim wadah gerakan perubahan, yaitu tadi partai, ormas, koperasi, yayasan, dan perkumpulan. Nah, berita berikutnya, video berikutnya nanti saya akan bacakan tentang siapa itu inisiator Dr. Robby Nur Hadi. Ya, terima kasih bagi Anda yang baru nonton video ini. Jangan lupa di follow, diikuti perkembangan selanjutnya yang begitu menggembirakan tentang Partai Perubahan. Terima kasih. Hubungi nomor saya 0857 7113 6160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dari Ketum Radis Indonesia. Wadahnya pemersatu rakyat dan tokoh-tokoh hebat Indonesia untuk perubahan.